Halo guys, jumpa lagi di Macamanga. Kali ini sesuai dengan yang kalian request dan karena banyak yang mengatakan Saitama yang punya Macamanga ini, maka gue akan mereview manga One Punch Man ya. Oke ya, jadi seperti biasa kita bahas dari harga dan covernya dulu ya. Kalau kalian lihat ya, ini covernya kalian pasti udah sependapat sama gue ya. Covernya itu bagus dan gambarnya itu juga bagus gitu ya. Sekedar info, kalau yang versi Indonesianya itu sekarang udah keluar sampai volume 23-24 kalau nggak salah ya. Sedangkan yang versi Viz, versi Inggrisnya udah keluar sampai volume 26 ya. Sebenarnya 25 sih, cuma yang 26 itu nanti bulan September, maksudnya sudah terkonfirmasi gitu ya. Dan sedangkan di Jepang sendiri itu udah keluar sampai volume 28 ya. Jadi kita ketinggalan cukup jauh nggak? Nggak sih, kasarnya cuma ketinggalan 4 volume. Tapi gue kasih tahu ya, terbitnya manga ini itu lama banget. Bisa dibilang hampir sebanding sama Spy Family ya. Soalnya kan kalian tahu sendiri, Spy Family itu jeda antar volumenya bisa 5-6 bulan. Nah, itu juga sama dengan One Punch Man ini gitu ya. Gitu. Dan sebenarnya One Punch Man ini itu udah terbit dari tahun 2012 ya, chapter pertamanya. Jadi udah lama banget sebenarnya ini manga ini. Ya, dan sekedar info, sebenarnya One Punch Man ini adalah adaptasi dari webcomic yang populer dengan judul yang sama ya. Kalian bisa lihat nih ya, Story One, draw-nya Yusuke Murata ya. Jadi sebenarnya Yusuke Murata itu kalau kalian tahu ya, dia itu adalah pengarang atau penggambar manga yang cukup terkenal, yaitu iShield 21 ya. Ini adalah salah satu manga favorit gue juga, cerita tentang American football ya. Kemarin gue sempat bilang ini rugby di video room tour gue ya. Tapi manga American football dan rugby itu berbeda ya. Jadi ini gue koreksi sekalian di sini ya. Manga ini tuh bagus banget ya. Kalau misalnya nanti ada cetak ulang atau apa, gue sangat merekomendasikan walaupun kalian gak suka American football karena detail banget lah. Ini peraturannya apa dijelasin, strateginya dan lucu gitu ya. Nah, ya sebenarnya ini kan kalian bisa lihat One juga cukup terkenal, apalagi kalau kalian baca manga yang berjudul Mob Psycho 100. Ya, Mob Psycho 100 juga pengarangnya One, cuma berbedanya itu kalau nggak salah Mob Psycho 100 itu si One juga yang ngegambar. Sedangkan kalau yang ini, seperti yang gue bilang, Yusuke Murata yang menggambar. Lantas kenapa kok Yusuke Murata yang menggambar? Karena versi webkomiknya yang aslinya itu gambarnya jelek. Sorry ya, gue bukannya jahat, cuma gue harus ngomong apa adanya menurut gue. Karena memang yang versi si One ini gambar itu, menurut gue gambarnya jelek banget. Seperti selevel dengan Hunter x Hunter ketika Yoshiro Togashi lagi sakit lah. Jadi jujur, mungkin beberapa di antara kalian ada yang tahan bacanya bisa. Cuma kalau gue itu bener-bener kehilangan selera ketika gue lihat gambar aslinya seperti itu gitu. Jadi makanya walaupun ceritanya lebih maju, gue nggak baca. Kenapa? Karena bener deh, gambar itu bener-bener berpengaruh pada manga ya, minat baca manga gitu. Makanya si Sensei Yusuke Murata juga nawarin gitu, mau gue gambar ulang nggak? Dan disetujui ya. Padahal anehnya gini nih, di Mob Psycho 100, memang Mob Psycho 100 juga gambarnya nggak bagus gimana. Cuma kalau menurut gue Mob Psycho 100 itu gambarnya masih bisa diterima ya, walaupun gue nggak koleksi, cuma gue udah pernah lihat dalamnya gambarnya masih oke gitu. Cuma kalau yang versi webkomiknya One Punch Man itu bener-bener kacau kalau kata gue. Ya kalian bisa lihat di layar, gue kasih contoh gambarnya. Jadi webkomiknya itu udah mulai tahun 2009 dan mulai digambar ulang sama Sensei Yusuke Murata itu tahun 2012. Gitu ya, masih berlanjut sampai sekarang, tapi lama banget terbitnya ya, tiap chapter juga. Gitu. Di Indonesia ini itu terbit dengan format kertas koran. Ya, kertas koran ya. Dan pertama kali terbit itu tahun 2016 kalau nggak salah ya. Sebentar gua cek dulu. Iya. Ini tahun 2016 ya. Ini pertama kali terbit di Indonesia tuh, ini 2012 bener tadi ya.
Nah, jadi udah 7 tahun sih, dan kabarnya ini bakal dicetak ulang dengan format book paper ya. Jadi kalian yang belum ngoleksi ini, nggak usah kalian beli dari tengkulak mahal-mahal ya. Tenang aja, nanti bakal dicetak versi book papernya. Tapi gua nggak bakal beli karena seperti yang kalian lihat, masih dalam kondisi bagus walaupun sudah 7 tahun ya. Jadi ya mau ngapain gitu. Gitu. Oke, nggak tahu ya kapan ya. Kalau One Piece kan bulan Juli 2023 ya cetak ulangnya. Kalau One Punch Man gua nggak tahu. Ya, gitu. Oke, itu mengenai harga dan cover. Sekarang kita bahas mengenai art ya. Jadi kalian udah lihat kan tadi covernya semua. Kalian kan udah lihat gambar-gambarnya kan keren banget ya karakternya ya. Dan ya banyak banget variasi karakter di manga ini. Kalian lihat aja ada ya. Ada si botak, ada si kakek-kakeknya. Terus ini ada ya ada baseball, ada ya monsternya. Intinya karakternya itu sangat variatif lah di manga ini gitu. Kerennya itu. Oke. Dan nggak mungkin juga kan sang Sensei One ya, One ini pengarang aslinya bakal mengizinkan digambar ulang sama Sensei Yusuke Murata kalau gambarnya pas-pasan ya. Karena memang bisa gue bilang One Punch Man ini adalah salah satu manga dengan gambar terbaik di dekade ini ya. Terutama gambar 2 panelnya. Kan kalian tahu kan 2 panel itu biasanya sang mangaka itu menggambar gambar gede gitu, 2 panel buat memperjelas action kayak gini nih contohnya nih. Ya, duar tuh, gerak. Lihat kalian ya. Nah, transisinya sang Sensei Murata itu benar-benar bagus ya. Dari zaman iShield 21 pun dia sudah emang jago banget ngegambar adegan action suatu action gitu. Jago banget digambar, lihat aja tahapnya tuh. Tuh. Ya, udah keren banget. Tuh. Ini volume 1 loh guys. Biasanya itu manga volume 1 itu rada jelek gambarnya. Cuma bisa gue bilang dari volume 1 sampai volume 23 bagus semua artworknya. Nggak usah ragu lagi ya kalau masalah gambar gitu. Kayak ini nih, si Atomic Samurai. Nih, gelut, treng. Kalian lihat ya, adegan pertarungan ini benar-benar detail gila tuh. Lihat ini, siapa mangaka mana yang bisa ngegambar adegan battle sedetail ini? Nggak banyak, sangat nggak banyak. Bahkan Berserk pun yang gua suka, adegan battle-nya nggak sampai adegan battle Berserk itu seru, cuma nggak segila ini gitu, efek guratan garisnya apa. Ini bener deh, salah satu manga bukan dekade ini, tapi adegan battle-nya emang gila banget. Lihat aja ya, tuh dia penggambaran adegan battle-nya seperti kita nonton anime gitu. Nah ini ya, lagi-lagi lihat efek garisannya tuh. Ini kita kayak lagi nonton animasi gitu guys. Tuh. Lihat cuma garis hitam doang. Di garis kayaknya asal-asalan. Tapi penuh makna. Seperti lukisan Picasso. Apa sih, lihat. Tuh. Jadi continuity-nya bagus banget ya. Kelanjutan gambarnya ini. Wah. Tuh lihat. Tuh. Atomic Slash tuh. Gila bener. Bener guys. Artworknya ini gue nggak bisa pakai kata-kata banyak, tapi ya top banget ya. Dan ya memang gambar action itu kan bagus gitu ya. Cuma dia cara pelukisan gambar pas adegan humornya juga lucu gitu. Tuh. Aku memang ini tuh gambar-gambar ini muka-muka tololnya Saitama itu dia pun jadi sang Sensei Murata ini jadi multi talented banget gitu. Ketika tuh gambar-gambar konyol seperti ini pun jadi lucu gitu. Jadi ketika serius matanya gimana gitu. Terus tuh ketika gambar kocak juga dia bisa gitu. Jadi benar sang Sensei Yusuke Murata ini mantep, gila, salah satu penggambar terbaik ya. Itu yang bisa gue bilang artnya. Susah sih mau dibilang gimana, tapi emang ya terlalu bagus gitu ya. Gila, bagus banget gambarnya menurut gue. Itu ya, gambar sih bisa gue kasih nilai 10 dari 10 ya. Susah banget yang mengalahkan gambar ini. Gitu ya, kalau Vagabond gitu bagus tapi lebih ke arah artistik ya, nggak bisa dibilang bagusan mana, bener-bener selevel dewa lah ini gambarnya menurut gua. Nah kalau ceritanya tentang apa sih? Ceritanya itu tentang si botak. Si botak ini gimana ya, jadi
ceritanya, intinya ini manga ini tuh bergenre action dan komedi ya. Kalau kalian suka sama komedinya, bakal ngakak abis ya. Sedangkan kalau genre actionnya kan udah keren ya. Tapi yang bikin bener-bener manga ini ceritanya unik adalah sangat di luar kelaziman. Aduh, bahasa gue sorry banget ya, aneh ya. Di luar kelaziman. Kenapa? Soalnya biasanya setiap cerita manga itu kan dimulai karakter utamanya lemah, terus berlatih jadi kuat. Kadang-kadang walaupun awalnya kuat ya, seperti contohnya Seven Deadly Sin, awalnya kuat kan, tapi nanti di ujung-ujungnya ketemu lagi musuh yang lebih kuat dan mereka perlu berlatih. Tidak untuk manga ini ya, karena memang ini si Saitama ini dari awal sampai akhir dia paling gila, paling epic kuat. Nah, kalian bayangin aja gimana caranya karakter utama kayak gitu bisa dibuat cerita gitu. Ini yang hebat dari konsep ceritanya, dan memang ketika gue baca ini, wow, hebat banget. Ingat ya, ini itu keluar sebelum Marshall, sebelum ya komik-komik kayak Sakamoto Days keluar. Jadi kayak yang genre-genre imba di awal itu masih menurut gua masih nggak gitu banyak. Kalau sekarang kan banyak ya yang karakter awalnya udah imba juga. Kalau ini emang ini udah ngakak abis deh gitu intinya gitu. Jadi emang dia nggak ada lawan. Nah, kalian, tapi lucunya itu orang-orang di sini selalu salah sangka gitu. Jadi intinya si botak ini, Saitama ini, dia tuh kayak ya punya kekuatan gitu, tapi ya gimana ya, kayak pengangguran juga. Intinya di dunia ini teh banyak diserang sama monster-monster ya gitu. Akhirnya dia bergabung dengan asosiasi hero. Jadi ya harus, ya intinya mau menolong dunia. Tapi dia paling kuat, tapi karena tampangnya botak dan kelakuannya konyol, dianggapnya paling goblok gitu. Jadi dia itu ranking D. Cuma ada beberapa orang yang tahu kekuatan dia sebenarnya gitu. Gua nggak bisa spoiler atau gimana, karena memang ini harus kalian baca sendiri ya. Emang ceritanya tuh cerita konyol gitu. Tiap chapter tuh pasti kalian ketawa gitu. Jadi ini bukan manga yang menekankan pada cerita kompleks atau gimana. Bukan plot twist atau apa. Mungkin akhirnya nanti ada plot twist. Tapi ya ini tuh manga humor gitu. Jadi ya gue nggak bisa ngomong banyak tentang ceritanya gitu. Cuma yang ngakak intinya gitu ya. Bagus, cerita humornya juga ngakak banget lah ya. Cuma lagi-lagi selera humor orang itu berbeda. Makanya kalian cobalah nonton, soalnya animenya juga bisa ditonton gratis di Muse Indonesia atau Muse Asia kalau nggak salah. Dan manga scan-nya juga bisa dibaca gratis kalau nggak salah gitu. Nggak tahu manga scan-nya, gue nggak tahu. Pokoknya animenya lah, kalian tonton animenya dulu aja. Kalian lihat selera humornya, cocok nggak sama kalian. Kalau cocok, wah kalian sampai volume 23 ini bakal ngakak abis. Karena emang cerita humornya ya kayak gitu, tipe-tipe humornya gitu. Tapi itu juga yang jadi kekurangan manga ini, karena cerita humornya tipenya seperti itu, lama-kelamaan kalau kalian udah baca ya, walaupun masih lucu, kalian udah tahu gitu, oh ini pasti bakal kayak gini, dan ternyata bener gitu. Gitu. Ya jadi kelebihan dan kekurangannya sama ya. Gitu. Dan kelemahan yang lain adalah ya progres ceritanya yang lambat ya. Bener deh, ini komik kan udah keluar di tahun 2012 ya. 2009 bahkan ya versi webtoonnya. Tapi sampai sekarang belum tamat gitu. Kalian kebayangkan kalau komik humor kayak gitu ya lama-lama kan jadi rada hambar gitu ya. Jadi bisa gue bilang si sang pengarang juga kayaknya belum tahu gitu arah komik ini tamatnya mau gimana, atau enggak emang buat diperpanjang buat money. Ya cuma lagi-lagi ya gue sering ngomongin kayak gitu, cuma ya ini cuma pendapat pribadi gue ya. Jangan kita kayak bukan berarti gue mau menghina sang sensei atau gimana. Cuma intinya ya pandangan gue itu ya seperti itu. Gue cuma ngomong ke kalian apa yang gue rasakan gitu. Kok ini udah lama banget belum tamat-tamat gitu. Dan ini itu ya kenapa gue komplain? 1 bulan itu paling keluar 1 chapter. Itu artinya itu 1 tahun paling cuma 2 voluman gitu. Kalau tiap chapter itu isinya itu padat, ada progres cerita maju, gue masih oke gitu. Ini kadang-kadang ada yang 1 chapter cuma hahihi. Jadi gue kadang-kadang keselnya baca manga seperti itu. Ini jadi kapan tamatnya, gitu ya. Terus kelemahan yang lain juga ya, jujur gue mesti ngomong, karena terlalu lama terbitnya, gue jadi capek ngikutinnya. Serius capek. Jujur aja ya, gue kan kadang-kadang ngecek manga scan kan, chapter yang terakhir
Udah keluar belum? Dicek, belum keluar. Minggu depannya gue cek, belum keluar lagi. Bahkan pernah ada satu periode lama banget deh. Jadi itu gue udah capek, gue makanya udah nggak ngikutin lagi manga scan-nya juga gitu. Males jadinya gitu. Jadi tapi tetap gue beli yang versi Indonesianya ini. Jadi gue udah males baca ngikutin scanlation-nya gitu. Gitu. Ya itu kelemahannya manga ini menurut gue. Dan kesimpulannya gimana? Apakah manga ini layak dikoleksi? Jujur ini adalah salah satu manga yang gue rekomendasikan kalau kalian suka genre action komedi ya. Secara personal gue kasih ini skornya 8,5 dari 10 lah ya. Sebenarnya awal-awal itu gue suka banget manga ini ya karena gambarnya bagus, ceritanya ngakak. Apa sih yang mesti gue benci dari manga ini? Cuma ya karena terbitnya lama, terus jadi kayak dipanjang-panjangin, walaupun masih lucu ya, jangan salah sangka. Kadang ada kan manga yang dipanjang-panjangin, jadi nggak rame, jadi nggak lucu. Kalau ini masih rame, masih lucu, cuma tetap kesel gitu di dalam hati gue. Kapan kok lama banget ini, endingnya gimana? Gitu ya. Jadi ya makanya dari itu gue cuma kasih ini 8,5 ya. Dan ini sebenarnya di mata gue turun. Tadi itu ini bisa dibilang 9,5 atau 9 dari 10 lah. Sekarang ini cuma 8,5 dari 10 gitu di mata gue. Gitu ya. Tapi benar ini masih benar-benar layak koleksi ya. Apalagi kalau kalian yang belum koleksi dan emang tahu nih One Punch Man lucu dan rame. Saran gue sih nanti pas terbit book papernya ya koleksi. Gitu ya. Karena gila ya ini bener artworknya ini gila. Bagus banget ini manga ini bener. Serius. Dan humornya juga menurut gue ngakak banget. Ngakak bener. Apalagi yang ini humor ini. Ini adalah adegan di mana gue jadi jatuh cinta sama manga ini ya. Karena ini gue waktu itu baca ini goblok banget bener ini. Salah tepuk kakaknya mati. ini bener dulu. Ini adegan yang bikin gue ngakak banget pertama kali. Walaupun contohnya itu, walaupun kasarnya ini mungkin garing abis buat beberapa orang. Tapi jujur gue mesti ngomong ini adalah adegan humor yang bikin gue jatuh cinta sama manga ini. Gitu ya. Jadi sekian aja review manga One Punch Man ini. Semoga ini menghibur kalian dan membantu gitu ya. Apakah kalian harus beli manga ini maupun versi cetak ulangnya nanti? Cuma kan udah gue jawab juga gitu. Jadi ya begitu deh. Coba kalau kalian udah koleksi juga tinggalin pendapat kalian mengenai manga ini di kolom komentar ya. Gitu ya. Jujur gue nggak tertarik baca yang versi webcomicnya. Nggak tahan gue gambarnya. Serius deh. Jadi bener deh manga itu sangat penting ya gambar ya. Gitu. Kasarnya kalau sang sensei Yusuke Murata nggak ngegambar ulang, walaupun orang-orang bilang ini bagus, gue nggak bakal nyoba baca. Gitu ya. Jadi begitulah ya yang mau gue sampein. Terima kasih. Like video ini kalau kalian suka dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya.